Masyarakat saat ini tengah tertuju pada sejumlah kasus oknum Satpol PP yang melakukan tindak kekerasan saat melakukan penegakan disiplin dalam rangka PPKM darurat. Berbeda dengan kasus-kasus yang menjadi sorotan tersebut, Satpol PP Kabupaten Bandung Barat berupaya melakukan penegakan disiplin dengan persuasif. Terlebih saat dilakukan perpanjangan PPKM saat ini, sudah banyak warga yang merasa tidak nyaman dengan situasi yang muncul sebagai ekses lain dari PPKM. Selain itu, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Barat menyisihkan sebagian rezekinya untuk memberikan bantuan pada warga yang benar-benar membutuhkan imbas kesulitan di masa PPKM dan juga membeli hewan kurban. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Barat Asep Sehabudin saat melepas iring-iringan kendaraan pembawa paket bantuan di halaman kantor Dinas Satpol PP Kabupaten Bandung Barat di Ngamprah, Rabu 21 Juli 2021 mengatakan tabungan yang disisihkan tersebut dibelikan sembako dan 2 ekor sapi untuk dibagikan pada warga yang membutuhkan. Uang yang terkumpul dari hasil menyisihkan tabungan para anggota Satpol PP tersebut dibelikan sembako setara dengan 200 paket. Paket sembako terdiri dari beras, kecap, minyak goreng, dan lain sebagainya. Ditambah daging sapi dan uang Rp25.000. Alhamdulillah ya, hari ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Barat telah bisa memberikan penyisihan ya. Sebetulnya penyisihan dari penghasilan mereka. Ini kurang lebih ada yang sudah 1 tahun menabung, ada yang sudah 6 bulan, ada yang 7 bulan, ada yang 8 bulan. Sehingga Satuan Anggota Polisi Pamong Praja di Hari Raya Idul Adha ini bisa memotong 2 sapi dan juga bisa memberikan sebagian bahan pokok yaitu beras Rp35.000. Nah, ini akan tersebar di 16 kecamatan dengan kuota per 1 kecamatan 12 bungkus ya. Ini mudah-mudahan ini walaupun tidak besar tapi bisa memberikan ya sedikit ada bantuan buat para kaum duafa yang memang kondisi hari ini dengan pandemi Covid yang begitu masif Covidnya ya, tapi mudah-mudahan besok lusa bisa kembali lagi normal. Nah, ini sebagian hanya bisa membantu ya. Ini juga bukan karena apa-apa kita lebih, tapi ini hanya sebagian menyisihkan saja dari sisi penghasilan mereka kurun waktu yang nabungnya ada 1 tahun. Ya 6 bulan dan juga ada yang 7 bulan. Kebetulan saya dengan Pak Kabid Gapda ini orang baru, ini baru 6 bulan, kami juga baru nabung selama 6 bulan. Itu mungkin sebagai gambaran hari ini kenapa Satpol PP memberikan sedikit ya dalam rangka Satpol PP berbagi di saat pandemi. Untuk para keluarganya sama, jadi sebanyak 360 paket sembako ya. Dalam hal ini daging 150-an dan juga sembako yang lainnya plus daging pun sama, masyarakat mendapatkan daging juga dari sisi ini 200 plus daging. Jadi itu alhamdulillah Satpol PP bisa berbagi di saat pandemi walaupun suasana PPKM darurat. Alhamdulillah Satpol PP masih bisa memberikan sesuatu ya terhadap warga masyarakat dan saudara-saudara kita yang ada di kota. Kami tidak mendapatkan dari kuota APBD Rp1 pun, tapi ini murni adalah iuran anggota. Ini ada yang nabung tadi sudah ada yang 1 tahun, ada yang sudah 6 bulan, yang ada aja 6 bulan. Jadi memotong 2 ekor sapi itu murni iuran anggota Satpol PP KBD. Baik dari pejabat struktural dari Kasat sampai dengan anggota sekitar betul. Marilah kita mengajak kepada SKPD yang lain juga sama, karena pada dasarnya di harta kita ada hak milik orang lain. Dalam ini fakir miskin. Jadi mudah-mudahan saja rekan-rekan yang lain bisa bukan meniru ya, tapi silakan saja itu hak prerogatif para SKPD. Namun karena ini adalah satuan kami, Satpol PP KBP, kami mengajak kepada anggota kami sendiri bahwa ada sebagian harta kita, ada hak orang lain yang harus diserah terimakan kepada yang haknya. Itu saja mungkin dari saya. Sambil memberikan sembako, kami juga akan terus sosialisasi PPKM Mikro yang ditambah ya sampai tanggal 25 Juli ini sesuai dengan pidato Bapak Presiden tadi malam dan juga instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2021 bahwa PPKM ini dilanjutkan sampai dengan tanggal 25. Jadi mohon maaf kepada seluruh warga masyarakat, mungkin banyak kegiatan yang terbatasi karena waktu operasional jam buka itu sampai jam 20. Jadi tetap dan juga untuk wisata sesuai dengan Inmen Ragi 21 2021 ini tetap ditutup sementara. Jadi mohon maaf mungkin ya kepada rekan-rekan wisatawan, kepada yang lainnya yang ya kondisinya harus sama-sama berkorban lah secara
baik materi maupun waktu ya, karena pandemi ini belum reda juga ya. Nah, mengingat bed rumah sakit masih tinggi. Tadi pagi juga anggota kami harus mengangkut oksigen sebanyak kurang lebih 30 karena kondisi Cililin sudah 0 oksigen. Jadi hari ini saya harap kepada seluruh warga masyarakat KBB dan juga mungkin wilayah yang lain, mari kita bersabar menghadapi pandemi ini. Tanpa ada kesabaran menghadapi pandemi, tidak akan mungkin kita bisa bersama-sama menjalani ini. Jadi saya harap kepada seluruh jajaran masyarakat, baik tokoh agama, tokoh masyarakat yang lainnya, mari kita berbahu dengan pemerintah. Tim pasukan Satpol PP hari ini akan memberikan sedikit bantuan kepada warga masyarakat KBB, walaupun tidak besar, tapi adalah merupakan obat. Karena kalau obat tidak cukup banyak, obat hanya cukup sedikit, tapi menjadi obat pelipur bahagia dari KBB, warga KBB, melalui kegiatan Satpol PP yang dalam paket bantuan disebar ke 16 kecamatan se-Bandung Barat. Sasarannya adalah warga duafa yang betul-betul terdampak pandemi COVID-19. Ia mengatakan rasa ingin membantu sesama yang tumbuh dari personel Satpol PP Kabupaten Bandung Barat tidak terlepas dari kesadaran dan pemahaman bahwa dari harta yang dimiliki ada hak orang lain. Sementara itu, terkait penindakan terhadap pelanggar PPKM darurat, Asep menyebutkan pihaknya mengedepankan pendekatan persuasif ketimbang represif terhadap para pelanggar. Pemberian sembako dilaksanakan setelah apel di halaman kantor Satpol PP Kabupaten Bandung Barat dan diberikan secara simbolis pada warga Kecamatan Ngamprah di kantor Kecamatan Ngamprah. Sementara itu di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, anggota Satpol PP dipimpin oleh ahli pratama atau fungsional tertentu Satpol PP Kabupaten Bandung Barat, Asep Insan Kamil SOS. Dalam kesempatan penyerahan bantuan di Kecamatan Ngamprah, Jaya, salah seorang penerima bantuan, mengungkapkan rasa terima kasihnya, terlebih ia yang hanya bertani merasakan dampak dari pandemi COVID-19. Meski demikian, ia mengatakan di tengah kesulitan saat ini, masyarakat harus tetap berpikiran positif dan bersabar atas kondisi yang terjadi saat ini. Ibu di mana wargana? Oh, di Ngamprah. Caket dia yang mudah-mudahan ibunya yang biasa dianggo kanggo kehidupan ya ageng ibunya. Alhamdulillah katampi pisan hatur nuhun jazakallah heurang kasiro ka Satpol PP Bandung Barat. Mudah-mudahan sadayana kasayanana sing ditampi ku Allah sing dilipat ganakeun sing dibarokahkeun ku Allah. Sadayana sing disarehatkeun dohir sinareng batina yang ditebihkan tina wabah anu nuju supebar zaman ayeuna. Bapak dari masyarakat dan ibu mengaturkan banyak terima kasih tadi kemarin yang saya ke rumah masing-masing untuk diminta foto KTP dan KK sangat membantu Pak. Yang kebanyakan yang jompo, jompo yang kuat 3 orang yang tidak kesini, terus ibu-ibu berpetani ya, buruh tani ya kebanyakan dari sini bapaknya sama saja pengangguran, sudah tua tidak bekerja kecuali ada tukang ojek 1 orang. Ya. Kamu ditinggal dikasih tinggal kayak biasanana mudah-mudahan masih ada sih sadayana. amin. Ditampinya ya. Wargana mudah-mudahan ibu abina ayah dina keadaan sehat. Mohon semangat kerja. Ya. Dari Bandung, Jawa Barat, Morgan Indrio Margono dan Rizky Nur Hakim melaporkan.